warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril layli 'ala an-nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله حبيب الجبار. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di hari dan di tempat yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada segenap kaum muslimin muslimat umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jika kita bertakwa kepada Allah, ikut aturan Allah, maka banyak sekali balasan yang Allah akan berikan. Salah satunya Allah telah berjanji melalui firman-Nya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, ikut aturan Allah, maka Allah akan berikan kemudahan pada urusannya. Baik urusan dunia, terlebih-lebih urusan akhirat, semua akan dimudahkan oleh Allah dengan takwa kepadanya. Itu salah satu balasan bagi hamba yang bertakwa, dan masih banyak lagi balasan yang lainnya. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bertakwa yang selamat dan barakah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Yang artinya, apakah manusia mengira setelah mereka menyatakan diri mereka beriman, kemudian kami tidak memberikan ujian kepada mereka? Sungguh, kata Allah, kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, agar kami tahu mana yang benar dan mana yang bohong dalam keimanannya. Setiap orang yang beriman selama masih hidup di dunia pasti akan diuji oleh Allah. Bukan hanya kita, orang-orang dulu juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Dan sungguh kami telah memberi ujian kepada orang-orang sebelum mereka, orang-orang dulu. Tujuannya, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin.
agar Allah tahu siapa yang benar, siapa yang bohong dalam keimanannya. Coba kita lihat bagaimana orang-orang dahulu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu Nabi Allah Ibrahim dan keluarga beliau alaihissalam. Beliau setelah menikah dengan Siti Hajar lama tidak mendapatkan keturunan atau zuriat. Maka setelah lama menunggu, Allah karuniakan beliau dan istri beliau Siti Hajar seorang putra yang diberi nama Ismail alaihissalam. Putra beliau yang bernama Ismail ketika masih bayi, putra beliau yang bernama Ismail ketika masih bayi dibawa oleh Nabi Ibrahim beserta ibunya ke tempat yang penuh dengan barokah, yaitu di sisi Ka'bah. Yang ketika itu belum ada orang yang datang ke situ untuk beribadah. Tempat padang pasir yang tandus dan gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada makan dan minum. Nabi Ibrahim membawa anak beliau yang sudah lama dinanti, yang masih bayi, bersama istri beliau Siti Hajar, sampai di tempat yang penuh dengan barokah itu. Beliau tinggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak ada kehidupannya. Ketika Nabi Ibrahim berbalik arah untuk meninggalkan anak dan istri yang beliau cintai, sang istri berteriak, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini, di tempat yang tidak ada kehidupannya?" Ibrahim tetap berjalan sambil menahan rasa sedih karena meninggalkan orang-orang yang beliau cintai. Pertanyaan kedua yang dilontarkan oleh istri beliau yang solehah Siti Hajar, apa kata beliau? "Wahai Ibrahim, apakah engkau tinggalkan kami di sini karena perintah Tuhanmu yaitu Allah?" Maka mendengar pertanyaan yang kedua, Nabi Ibrahim pun menoleh ke belakang dan berkata, "Wahai istriku, ini adalah perintah dari Allah SWT." Mendengar jawaban tersebut, seorang istri yang solehah berkata, "Wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini, karena tidak mungkin Allah akan membiarkan kami." Maka setelah Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istri beliau, Siti Hajar pun melihat anak beliau Ismail dalam keadaan haus dan lapar yang sangat. Beliau lari dari Bukit Sofa ke Marwa, pulang pergi sampai 7 kali, tapi tidak mendapatkan air dan makanan. Akhirnya beliau pulang ke anak beliau Nabi Ismail. Maka ketika itu Nabi Ismail dalam pangkuan beliau menggerak-gerakkan kakinya, subhanallah, Allah munculkan di bawah kaki beliau air yang penuh dengan barakah yang tidak ada habisnya sampai akhir zaman nanti, yaitu air Zam-Zam yang diberkahi Allah Ta'ala. Tidak sampai di situ, Allah uji Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ismail yang beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah melalui mimpinya. Setelah itu Nabi Ibrahim, seorang ayah dan pendidik yang soleh, yang mendapatkan anak yang soleh pula, menguji kesabaran anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Berkata kepada anak beliau Nabi Ismail, yang cerita ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Beliau berkata, "Ya bunayya, duhai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Sesungguhnya saya melihat dalam mimpi bahwasanya saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Coba lihat, seorang anak yang dididik dengan pendidikan agama, bukan hanya diminta hartanya, bukan hanya diminta waktunya, bukan hanya diminta kendaraannya, nyawanya diminta. Apa jawaban beliau, anak yang soleh? Kata beliau, "Qala ya abati, duhai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang kau diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan mendapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim pun membawa anak beliau yang sangat beliau sayangi, bukan untuk dimasukkan ke pondok hadirin, bukan untuk dimasukkan ke sekolah, bukan untuk dikirim ke luar negeri, untuk disembelih dengan tangan beliau sendiri.
tapi karena taatnya kepada Allah, tapi karena cinta beliau kepada Allah melebihi cinta beliau daripada segalanya, beliau bawa itu anak. Di jalan beliau diganggu oleh setan sampai 3 kali. Beliau lempar itu setan yang ingin menghalang beliau untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Maka ketika beliau dengan rasa sedih yang sangat ingin menyembelih, menggorok leher anak beliau sendiri yang beliau cintai, seketika itu Allah kirim domba dari surga untuk menggantikan anaknya. Bersyukur Nabi Ibrahim, anaknya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil daripada cerita Nabi Ibrahim ini. Di antaranya yang pertama, bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat, kita semua ini Ibrahim. Kita semua ini Ibrahim, dan Ismailnya kita adalah harta kita. Ismailnya kita adalah jabatan kita. Ismail kita adalah ajaran kita. Ismail kita adalah kerjaan kita. Ismail kita adalah duit kita. Kalau Nabi Ibrahim berani, rela mengorbankan Ismail anaknya untuk membuktikan cinta dan taatnya kepada Allah, kenapa kita tidak mau mengorbankan Ismail yang berupa harta kita, jabatan kita, duit kita, kerjaan kita, untuk Allah, untuk sholat 5 waktu, untuk puasa Ramadan, untuk mencari rezeki yang halal, untuk menjadi hamba yang taat? Kenapa kita tidak mau korbankan itu kerjaan kita sampai kita tinggalkan sholat? Kenapa kita tidak mau korbankan duit kita untuk mendekatkan diri berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Nabi Ibrahim? Itu pelajaran pertama. Bagaimana beliau sabar menghadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau sabar seperti itu? Karena beliau tahu, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kita semua hafal dalil ini, hadirin hadirat, dalam surah Al-Insyirah. Apa artinya? Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini, kenapa 2 kali diulang oleh Allah? Kata para ulama tafsir, artinya adalah setiap satu kesusahan, setelahnya Allah akan berikan 2 kali kemudahan. Setiap Allah berikan satu kesedihan, Allah akan lipat gandakan setelah itu dengan 2 kebahagiaan. Tapi dengan syarat sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil daripada cerita Nabi Ibrahim dan keluarga beliau adalah bagaimana beliau ketika dan setelah menerima ujian dari Allah, bukan beliau tambah jauh dari Allah, tapi beliau tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan terbalik. Ketika diuji dari Allah, dekatkan diri kita kepada Allah, curhat kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar dan solusi kecuali Allah, sang pemilik segala-galanya. Coba lihat berkat Nabi Ibrahim dan keluarga beliau, kita sekarang bisa menikmati air Zam-Zam. Berkat Nabi Ibrahim dan keluarga beliau, kebanyakan ibadah haji adalah mengikuti apa yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin, hadirat jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gara-gara sedikit diberi ujian oleh Allah, kita langsung jauh dan mengatakan Allah tidak adil. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, perhatikan baik-baik, camkan baik-baik. Ketika seorang hamba dia jauh dari Allah, dia maksiat kepada Allah, diberi ujian oleh Allah langsung mati, itu tanda Allah beri dia balak. Tapi kalau ada seorang hamba dia jauh dari Allah, dia banyak berbuat dosa, Allah kasih ujian tidak mati, itu tanda Allah sedang menyentil dia, Allah sedang beri peringatan agar dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Tapi yang ketiga,
ketika ada seorang hamba, dia sudah taat kepada Allah, dia sudah ikuti aturan Allah, masih juga diuji oleh Allah. Itu tanda satu, Allah ingin menguji keimanannya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia pahala yang besar sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya pahala yang besar tergantung kadar ujiannya. Makin besar ujian, makin besar pahala di sisi Allah. Atau yang ketiga, seorang hamba yang sudah taat masih diberi ujian, itu tanda Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Apa artinya? Tidaklah seorang muslim kena bencana, tertimpa penyakit, tertimpa kesedihan, tertimpa kesusahan, tertimpa kegalauan, tertimpa gangguan, tertimpa kesumpekan, sampai duri yang menusuk kulitnya, kecuali Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Sebab itu semua, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang menimpa orang Islam, sumpahkah, sedihkah, penyakitkah, sampai duri yang menusuk kakinya, itu juga menjadi sebab dosanya diampunkan oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau seorang hamba sudah taat kepada Allah, masih juga diberi ujian, itu tanda yang keempat adalah tanda cintanya Allah kepada dia. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan beri dia ujian. Dia sabar, makin cinta Allah kepada dia. Maka ingat, kalau seorang hamba maksiat diberi musibah langsung mati, itu bala. Kalau diberi musibah belum mati, itu tanda Allah ingin memperingatkan dia agar kembali ke jalan Allah. Tapi kalau dia sudah taat, masih diberi musibah, itu tanda pertama Allah uji keimanannya. Yang kedua, Allah akan berikan dia pahala yang besar. Yang ketiga, Allah akan ampunkan dosa dia. Yang keempat, tanda cinta Allah SWT kepada dia. Terakhir, saya ingin sampaikan satu firman Allah SWT. Dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina walau afqartuhu lakafar, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqri walau aghnaytuhu lakafar, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis saqam walau sahhahtuhu lakafar, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis saqam illa bis sihha walau asqamtuhu lakafar." Apa kata Allah? Sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang-orang yang memang aku harus beri dia kekayaan. Kalau aku beri dia miskin, dia bisa kafir, kata Allah. Dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang dia harus aku beri miskin. Kalau aku beri dia kaya, dia bisa kafir. Dan sesungguhnya di antara hambaku ada orang yang imannya tidak bakal baik kecuali dia harus diberi penyakit. Kalau aku beri dia sehat, dia bisa kafir, kata Allah. Dan sesungguhnya di antara hambaku ada orang yang dia tidak bakal baik imannya kecuali harus aku beri sehat. Kalau aku beri dia penyakit, dia bisa kafir. Apa maksud daripada hadis qudsi ini? Artinya, setiap apa saja yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, itu adalah yang terbaik untuk dia. Ketika diberi penyakit, sabar. Mungkin kalau diberi sehat, dia bisa kafir, kata Allah. Diberi miskin, sabar. Kenapa? Takutnya kalau diberi kaya, dia bisa kafir, kata Allah SWT. Jadi hendaknya tetap kita tanamkan dalam hati kita prasangka baik kepada Allah SWT. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya, ayo sama-sama kita angkat tangan kita. Kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, di hari yang mulia ini, di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah ini, ya Allah, di masjid yang kau muliakan ini, ya Allah, kami sama-sama berdoa dan bermunajat. Kami meminta dan memohon kepada-Mu, ya Allah.
berkat kekasihmu Nabi Muhammad SAW, berkat orang-orang soleh ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, terima taubat kami, maafkan kesalahan kami. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, kami banyak salah, kami banyak maksiat, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah capek ya Allah banyak berkorban untuk kami. Ampunkan dosa mereka, angkat derajat mereka ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami, serta dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, di antara orang tua kami ada yang sudah meninggal dunia, sekarang mereka berada di alam kubur. Kami mohon luaskan kuburan mereka, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga. Jangan siksa mereka ya Allah, karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri dan keluarga kami dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu dalam ridha dan keberkahan-Mu. Ya Allah, kami sadar kami pasti meninggal dunia. Apabila tiba ajal kami, tinggal rumah kami, tinggal kendaraan kami, tinggal harta benda kami, tinggal investasi kami, tinggal jabatan kami, bahkan tinggal keluarga yang kami cintai. Ya Allah, apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha husnul khatimah. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa melihat wajah indah Nabi Muhammad. Izinkan kami untuk bisa cium tangan Nabi Muhammad. Izinkan kami masuk syurga bersama Nabi Muhammad, bersama orang tua kami, guru-guru kami, anak istri keluarga kami, dan orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami, murid-murid kami, orang-orang yang soleh, soleha, yang taat kepadamu, yang membanggakan Nabi Muhammad, yang menyenangkan orang tua dan gurunya dari dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Artinya Nabi Muhammad sangat benci sekali kepada orang yang diberi Allah keluasan rezeki tapi tidak melaksanakan kurban di hari-hari yang sangat disunnahkan oleh Allah SWT ini, dari hari ini sampai 3 hari ke depannya. Yang punya kemampuan, ayo laksanakan sunnah yang sangat dianjurkan Nabi ini, jangan sampai ditinggalkan, karena itu sangat dibenci oleh Nabi bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki. Ibadallah, inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.